Baiklah, perkenalkan saya Lia Hidayah akan menjelaskan materi yang pertama tentang penyesuaian pekerjaan, sikap terhadap kerja, dan kesempatan kerja bagi para usia lanjut. Yang pertama, penyesuaian pekerjaan. Pria lanjut usia biasanya lebih tertarik pada jenis pekerjaan yang statis daripada pekerjaan yang bersifat menantang. Akibatnya, mereka lebih puas dengan pekerjaannya daripada orang yang lebih muda. Bahkan, mengetahui bahwa mereka sebentar lagi akan pensiun tidak akan mempengaruhi sikap mereka terhadap pekerjaannya, jika mereka memang menikmati apa yang mereka kerjakan. Sikap kerja sangat penting bagi semua tingkatan usia, terutama pada usia lanjut, karena sikap kerja ini tidak hanya mempengaruhi kualitas kerja yang mereka lakukan, akan tetapi juga sikapnya terhadap masa pensiun yang akan datang. Pada masa usia lanjut, yang juga terjadi pada tingkat usia lain selama rentang hidup masa dewasa, orang mempunyai alasan yang berbeda terhadap pekerjaan yang diinginkan. Seperti yang diungkapkan oleh Havikhurst, bahwa sikap terhadap kerja merupakan dasar terhadap kerja yang diinginkan, yang secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori. Sayang sekali bila pria atau wanita pada usia lanjut kehilangan pekerjaannya. Seringkali bukan karena kesalahan mereka sendiri, tetapi karena kesempatan kerja yang tidak tersedia bagi mereka, walaupun mereka ingin bekerja dan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Materi yang kedua, sikap terhadap kerja. Sikap kerja sangat penting bagi semua tingkat usia, terutama pada usia lanjut, karena sikap kerja ini tidak hanya mempengaruhi kualitas kerja yang mereka lakukan, tetapi juga sikapnya terhadap masa pensiun yang akan datang. Pada masa usia lanjut, yang juga terjadi pada tingkat usia lain selama rentang hidup masa dewasa, orang mempunyai alasan yang berbeda terhadap pekerjaan yang diinginkan. Seperti yang diungkapkan oleh Havikhurst dalam Harlock 2003, bahwa sikap kerja terhadap kerja merupakan dasar terhadap pekerjaan yang diinginkan. Pekerja dapat mempunyai salah satu dari dua sikap terhadap jenis pekerjaan apapun. Apabila mereka memiliki sikap memelihara masyarakat terhadap kerja, maka waktu luang mereka lebih berharga daripada waktu kerja. Jika di lain pihak mereka mempunyai sikap yang melibatkan ego atau kepentingan pribadi, maka waktu untuk kerja jauh lebih berharga daripada waktu luang. Budaya yang berlaku sebelumnya terhadap kerja juga dapat dipengaruhi sikap kerja usia lanjut terhadap pekerjaannya. Mereka yang pertumbuhan masa dewasanya terjadi ketika sikap budaya terhadap pekerjaan pada umumnya lebih menyenangkan dibandingkan dengan sekarang. Mempunyai sikap kerja yang sangat berbeda dibandingkan dengan orang muda. Hal ini mau tidak mau mewarnai sikap mereka terhadap pekerjaannya dan menambah kesulitan mereka dalam menyesuaikan diri, karena tidak dapat memperoleh pekerjaan. Padahal kondisi secara fisik masih memungkinkan untuk bekerja. Bagi para usia lanjut yang berorientasi pada kerja, dengan memiliki pekerjaan yang dapat memberikan status dan harga diri, merupakan hal yang utama bagi kesehatan mental yang baik. Materi yang ketiga, kesempatan kerja bagi para usia lanjut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan usia lanjut tetap bekerja. Faktor utama adalah faktor ekonomi, karena mayoritas lanjut usia berada pada kondisi keluarga berekonomi rendah dan mengakibatkan usia lanjut tetap berperan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, karena faktor kebiasaan bekerja sejak muda juga turut mempengaruhi lanjut usia tetap bekerja, masih adanya kesempatan menyalurkan keahlian juga menjadi faktor pendukung lanjut usia tetap bekerja. Manfaat yang didapatkan oleh usia lanjut bekerja adalah meningkatnya pendapatan yang menjadikan lanjut usia lebih mandiri dan dapat mengurangi ketergantungannya pada keluarga. Selain itu, manfaat yang paling mendasar adalah lanjut usia mengaku bahwa ada kepuasan batin yang didapat dari pekerjaannya tersebut. Lanjut usia merasa dihargai kemampuannya, dan ini melebihi dari materi yang diberikan sang anak kepadanya. Di sisi lain, meningkatnya hubungan sosial juga menjadi manfaat lanjut usia bekerja. Kerugian yang disebabkan lanjut usia bekerja diantaranya adalah terdapatnya hambatan dalam bekerja dari keadaan cuaca, kerusakan pada alat-alat yang digunakan, masalah penurunan fisik, dan berkurangnya aktivitas sosial dikarenakan waktu responden tersita oleh jam bekerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lutfia Amanda. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang penyesuaian diri terhadap masa pensiun usia lanjut. Faktor yang menyebabkan individu mengalami post-power syndrome karena kehilangan pekerjaan atau jabatan akibat pensiun dapat mengalami perubahan kondisi psikologis berupa kecemasan, emosi yang kurang stabil, kemudian stres, dan bahkan depresi sehingga perlu menyesuaikan diri. Proses penyesuaian diri ini merupakan proses yang sulit karena keadaan status yang semula aktif bekerja menjadi tidak bekerja, kemudian berkurangnya pendapatan dan berkurangnya kontak sosial atau relasi sosial. Kondisi inilah yang mendorong individu itu untuk menghindari adanya pensiun karena dapat mengganggu keamanan finansial mereka dan kesehatan serta kontak sosial. Sehingga masa pensiun ini dapat dikatakan sebagai proses penyesuaian diri yang lumayan sulit. Individu yang mengalami penyesuaian diri yang lebih baik pada masa pensiun adalah individu yang sehat, memiliki pendapatan yang layak, aktif, berpendidikan baik, memiliki relasi sosial yang luas, dan merasa puas dengan kehidupan sebelum pensiun. Penyesuaian diri merupakan bentuk tingkah laku yang ditujukan untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keharmonisan antara tuntutan dari dalam diri individu tersebut dan dari luar lingkungan individu tersebut. Menurut Apsari, 2 tahun pertama sesudah pensiun disebut sebagai tahap reorientasi atau pada tahap ini individu akan mulai mengubah prioritasnya, aktivitasnya, kemudian hubungannya dan juga hidupnya. Nah, pensiunan ini umumnya menyatakan bahwa tahap reorientasi ini merupakan tahap yang penuh dengan tantangan seperti kehilangan peran sosial, kekuasaan, kemudian kontak sosial, harga diri yang rendah, dan menyebabkan munculnya perasaan depresi sehingga memerlukan dukungan dari individu yang lain. Individu yang tengah menghadapi masa pensiun membutuhkan individu lain yang dapat membuat individu yang menjalani pensiun ini merasa dicintai, dihargai, kemudian diperhatikan sehingga dapat menyesuaikan diri dalam menjalani masa pensiun mereka dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Fatih Alamsyah akan menjelaskan materi ketiga tentang perbedaan seks dalam penyesuaian diri dengan pensiun, penyesuaian terhadap pola keluarga, hubungan dengan pasangan, dan perubahan perilaku seksual. Masyarakat memberikan tuntutan yang berbeda terhadap peran laki-laki dan perempuan atau peran gender, seks. Hal tersebut tentu saja berpengaruh pada penyesuaian diri pensiunan pada laki-laki dan perempuan. Pensiunan harus melakukan penyesuaian diri yang disesuaikan dengan tuntutan dari masyarakat. Masyarakat menuntut laki-laki untuk berprestasi dan mampu berkompetisi, menurut Widianti pada tahun 2002. Tuntutan tersebut dapat dipenuhi pensiunan ketika masih bekerja. Permasalahannya ketika pensiunan tidak bekerja lagi, sehingga pensiunan tidak bisa menyalurkan tuntutan tersebut yang sudah menjadi kebiasaannya ketika masih bekerja. Hal tersebut membuat pensiunan laki-laki mengalami perubahan ketika pensiun sehingga harus melakukan penyesuaian diri. Selain itu, pada masa pensiun individu dihadapkan pada permasalahan kondisi fisik dan mental yang menurun, sehingga pensiunan guru sulit untuk memenuhi tuntutan tersebut. Maka dari kedua permasalahan tersebut menyebabkan pensiunan melakukan penyesuaian diri. Lain halnya dengan perempuan yang tidak dituntut terlalu tinggi dalam prestasi maupun berkompetisi sehingga pensiun tidak ada perubahan yang begitu berbeda. Hal tersebut menyebabkan pensiunan perempuan lebih mudah dalam memenuhi tuntutan tersebut. Penurunan kondisi fisik dan mental tersebut juga menyebabkan seorang pensiunan tidak bisa lagi melakukan semua hal yang bisa dilakukannya sebelum pensiun. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya bantuan orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak bisa pensiunan lakukan. Permasalahan tersebut menyebabkan sebuah permasalahan baru, yaitu rela atau tidaknya seorang pensiunan dibantu oleh orang lain. Dalam masyarakat, laki-laki diharapkan kuat dan mandiri. Menurut Widianti pada tahun 2002, dengan latar belakang tersebut menyebabkan pensiunan laki-laki sulit untuk menyelesaikan diri. Pensiunan laki-laki harus tetap kuat dan mandiri di depan masyarakat. Padahal dengan keadaan fisik dan mental yang menurun, membuatnya semakin lemah dan banyak permasalahan tidak bisa diselesaikan sendiri. Hal tersebut juga menyebabkan adanya perubahan dalam pensiunan laki-laki karena sebelumnya terbiasa kuat dan mandiri harus menjadi tergantung pada orang lain. Lain halnya dengan pensiunan perempuan.
Dalam masyarakat, perempuan lebih ditoleransi oleh masyarakat tergantung pada orang lain, sehingga pensiunan perempuan bisa rela menerima bantuan dari orang lain. Hal tersebut menyebabkan seorang pensiun bisa meminta bantuan dari orang lain sehingga memudahkannya menghadapi berbagai permasalahan di masa pensiun. Baiklah, saya Fadila Mesya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan anak, hubungan dengan cucu, dan penilaian terhadap perubahan dalam kehidupan keluarga pada masa usia lanjut. Pada masa usia lanjut adalah masa di mana ia ingin merasa lebih diperhatikan oleh lingkungan di sekitarnya. Kebahagiaan serta kepuasan hidup yang abadi seutuhnya ingin ia dapatkan dari orang-orang yang dicintainya, dan ingin mendapatkan perhatian khusus dari keseluruhan anggota keluarga, terutama anak-anaknya. Namun tidak ia dapatkan dan harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kebahagiaan dan kepuasan hidup yang dirasakan oleh lansia sesungguhnya menjadi suatu harapan yang diimpikan oleh mereka dan menikmati kehidupan di akhir hidupnya. Di Indonesia, lansia cenderung bertempat tinggal di rumah sendiri atau tinggal bersama di rumah anak. Adanya keputusan kedua orang tua untuk berkarir, maka tanggung jawab mengasuh anak diberikan kepada orang tua yang telah memasuki usia dewasa akhir atau lansia. Adanya anggota keluarga lain dalam keluarga besar seperti nenek dapat memungkinkan pengasuhan cucu diasuh olehnya. Nenek akan menjadi figur pengganti orang tua selama mengasuh cucu. Menurut Santrok pada tahun 2002, sekitar 80% lansia menyatakan bahwa mereka bahagia dalam hubungannya dengan cucu. Pujiatni dan Kirana tahun 2003 menyatakan bahwa dengan pengalaman yang didapatkan lansia dan menuju generativitas diri, maka lansia adalah figur tepat untuk memberikan patokan pada nilai-nilai kehidupan yang semestinya diterapkan. Keterlibatan dalam pengasuhan cucu akan memberikan kebermaknaan hidup yang baik bagi masa tua yang dilewatinya.